Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka, di mana aku berjalan ke arah tempat wali kelas 3C berada. Di sana, Majima Sensei sedang menunggu, lalu menanti hingga seluruh siswa dari kelas 3 berkumpul. Seperti dugaanku, tidak ada tanda-tanda dari siswa kelas 1 ataupun kelas 2 yang turun ke pulau. Apakah ujian untuk kelas 3 akan dimulai lebih dulu, atau mungkin angkatan lain memang tidak terlibat sama sekali, pikir Ayano Koji. Lalu beberapa menit kemudian seluruh siswa kelas 3 telah berkumpul. Dan sebelum penjelasan tentang ujian dimulai, Majima Sensei yang kini berdiri di tengah pantai mengumumkan bahwa Nakanishi dari kelas 3D tidak dapat mengikuti ujian khusus. Ini karena dia mengalami demam. Sayang sekali ada yang absen, tapi kondisi kesehatan tidak bisa dipaksakan. Ya, dalam kasus seperti ini, kelas yang bersangkutan harus memulai ujian dengan kekurangan satu orang. Jadi baiklah, sekarang saya akan menjelaskan aturan untuk ujian khusus survival game di Pulau Tak Berpenghuni, jelas Majima Sensei. Di mana informasi mengenai absennya Nakanishi hanya disebutkan sekilas tanpa adanya hukuman berat soal hal itu. Tentu saja kehilangan satu anggota adalah kerugian, tapi karena kelas Ichinose tetap memiliki 40 orang sejak awal dan Nakanishi bukanlah siswa dengan nilai yang mencolok, dampaknya mungkin tidak terlalu besar. Dari barisan depan, buku aturan berisikan detail ujian khusus diberikan satu persatu, hingga akhirnya sampai di tanganku. Kelihatannya kami diminta membaca sambil mendengarkan penjelasan dari Majima Sensei. Pada sampulnya ada foto pulau dengan garis-garis grid di atasnya. Peta pulau memang sama seperti tahun lalu, tapi aku langsung menyadari satu perbedaan di sana. Jika sebelumnya grid menggunakan huruf A sampai dengan J dan angka 1 sampai dengan 10, kali ini wilayahnya diperkecil menjadi A sampai dengan O dan angka 1 sampai dengan 15, di mana peta lengkapnya akan dilihat nanti. Jadi untuk sekarang aku mulai membuka halaman pertama untuk membaca gambaran umum ujian tersebut. Ujian khusus survival game Pulau Tak Berpenghuni. Durasi ujian maksimal 3 malam 4 hari. Jika hasil sudah ditentukan lebih cepat, ujian akan langsung berakhir. Waktu ujian setiap hari dimulai pukul 09.00 sampai dengan 18.00. Di hari terakhir hanya sampai pukul 16.00. Gambaran umum ujian menggunakan senjata point ball untuk menjatuhkan VIP dan pengawal kelas lain. Di mana pada persiapan awal setiap kelas diwajibkan membagi semua siswa ke dalam 5 jenis peran. Sebagian besar peran memiliki batas jumlah anggota dan tiap peran memiliki hak khusus masing-masing. Seperti peran Commander yang diisi oleh satu orang. Dengan uraian hak seperti ini, dapat memantau posisi semua murid melalui GPS pada tablet khusus. Kelas A berwarna merah, kelas B berwarna biru, kelas C berwarna kuning, dan kelas D berwarna hijau. Di mana GPS diperbaharui setiap 5 menit sekali dan hanya pada saat ujian berlangsung. Peran ini juga bisa menggunakan taktik khusus dan berkomunikasi dengan VIP melalui radio. Dapat mengetahui informasi murid yang sudah out atau keluar, baik itu nama dan juga perannya. Kelebihan dari peran ini adalah tidak bisa diserang, juga tidak memiliki cara untuk menyerang. Tidak boleh keluar dari markas di grade F14. Jika sakit atau cedera dan disetujui oleh sekolah, boleh digantikan sama orang lain. Kemudian ada peran VIP yang diisi oleh 3 orang, di mana peran ini bisa berkomunikasi langsung dengan Commander, namun tidak mempunyai kemampuan untuk menyerang. Jika bertahan sampai akhir, tiap VIP akan mendapatkan bonus bernilai 100 poin. Jika ketiga VIP gugur, kelas dianggap kalah total, dan nasibnya akan ditentukan pada saat itu juga. Lalu ada peran pengawal atau guard, satu-satunya peran yang bisa menyerang menggunakan point gun pada ujian kali ini. Namun setelah mengalami out, langsung dikualifikasi dan dipulangkan ke atas kapal. Pengawal yang out harus membawa kembali setidaknya satu senjata utama ke markas tim mereka. Jika kehilangan senjata, harus segera melapor. Namun jika berhasil bertahan hingga akhir, tiap orang akan bernilai 1 poin.
Lalu kemudian ada peran analis yang diisi maksimal 2 orang. Peran ini bertugas untuk memegang tablet yang bisa melihat lokasi event dan jenis item yang ada. Bisa mendapatkan password untuk membuka petunjuk maupun item yang diberikan. Bisa dipromosikan dari pengawal jika ada slot yang kosong, namun tidak bisa kembali menjadi pengawal. Dan peran ini tidak bisa menyerang. Kemudian ada peran penyelidik atau squad yang diisi oleh maksimal 1 orang. Peran ini bisa mendeteksi keberadaan murid kelas lain di area yang sama dan 8 area sekitarnya. Bisa mendeteksi arah lawan yang masuk ke area yang sama, namun hal itu tidak berfungsi jika GPS sedang di stop oleh taktik dari lawan. Peran ini bisa dipromosikan menjadi pengawal, namun tidak bisa menyerang. Lalu, masuk ke dalam penjelasan mengenai penilaian ujian. Poin sama dengan jumlah VIP yang masih hidup dikali 100. Ditambah jumlah pengawal yang bertahan dikali 1. Jika imbang, dipilih 1 orang secara acak dari masing-masing kelas untuk duel sudden death, reward dan hukuman. Peringkat pertama mendapatkan 150 poin kelas, peringkat kedua mendapatkan 100 poin kelas, peringkat ketiga mengalami pengurangan 100 poin kelas, dan peringkat keempat mengalami pengurangan sampai dengan 150 poin kelas. Penjelasan tambahan mengenai hukuman all out, di mana kelas yang pertama kali habis total ataupun 3 VIP-nya gugur bersamaan harus memilih 1 orang untuk dikeluarkan. Ya, setelah membaca buku panduan ujian, aku mulai mendengarkan penjelasan Majima Sensei yang berlanjut. Secara singkat, ujian kali ini adalah survival game memakai point gun di pulau besar ini untuk saling menyingkirkan. Kesan pertama yang kudapat adalah lebih longgar dari yang kupikirkan, pikir Ayano Koji. Memang pasti akan ada kelas yang harus mengeluarkan seseorang, tapi hanya 1 siswa saja. Jika melihat aturannya, risiko dropout sebenarnya masih kecil. Namun masalah utamanya bukanlah pada aturan yang rumit, melainkan fakta bahwa sebagian besar siswa mungkin belum pernah memegang point gun, airsoft gun, atau bahkan mainan serupanya. Ketidakpahaman itu jelas terlihat di wajah seluruh angkatan. Ada yang pernah main airsoft gun gak? Atau minimal tahu cara mainnya? Ucap Hashimoto yang bertanya pelan ke beberapa cowok di dekatnya, tapi semuanya menggelengkan kepala. Situasi kelas C terlihat tidak terlalu antusias menghadapi ujian kali ini. Sebaliknya, ketika kulirik ke arah kelas A, Onizuka dan juga Wataru Ijuin tampak bercanda dan sangat bersemangat. Mungkin mereka pernah main airsoft gun sebelumnya, atau memang menguasai teori permainannya. Ekspresi mereka saja menunjukkan rasa percaya diri yang cukup tinggi. Di mana Majima Sensei melanjutkan penjelasannya, bahwa taktik commander ataupun event yang muncul selama ujian bisa sangat mempengaruhi jalannya permainan. Lalu kami diminta membaca lebih lanjut di buku aturan. Seperti yang tertera kalau taktik hanya bisa digunakan oleh commander. Menghentikan GPS seluruh kelas, menonaktifkan GPS 1 kelas selama 30 menit. Namun hanya boleh digunakan 1 kali pemakaian. Menghentikan GPS individu, mematikan GPS 1 orang selama 30 menit, namun hanya bisa dilakukan sebanyak 3 kali pemakaian. Mengidentifikasi individu, mengetahui nama dan peran dari 1 titik GPS, dan hal ini bisa dilakukan sebanyak 5 kali pemakaian. Lalu ada catatan tambahan seperti, meskipun GPS suatu kelas dinonaktifkan, komander kelas itu tetap dapat melihat posisi anggota mereka sendiri dengan tabletnya. Ini adalah taktik yang benar-benar bisa mengubah permainan jika digunakan tepat waktu. Sementara aku memikirkan kemungkinan strateginya, para staf mulai membawa kotak-kotak yang berisi jam tangan khusus yang sama seperti tahun lalu. Jam tersebut dipasangkan ke setiap siswa dan kami melakukan pengaturan awal bersama-sama. Jam ini tidak boleh dilepas selama ujian. Jika dilepas, resikonya bisa didiskualifikasi. Jika error, harus segera melapor ke komander atau markas. Fungsinya dari jam ini adalah untuk mengukur tekanan darah, detak jantung, menunjukkan area dan arah, sensor point ball untuk memutuskan out. Untuk squad sendiri, GPS detektor khusus akan terbuka di sana, serta ada fitur lain yang dijelaskan di buku aturan. Lalu setelah aku membaca halaman tambahan yang isinya menjelaskan detail fungsi jam serta aturan lain yang harus dipatuhi, Hashimoto mulai berkata, jadi kelas yang pertama kehilangan ketiga VIP mereka harus memilih 1 orang untuk dikeluarkan ya? Gumah Hashimoto sambil melihat jamnya. Seperti yang kau prediksi ya? Tanya Ayano Koji.
Kurang lebih seperti itu, jawab Hashimoto. Ya, melihat hubungan antar peran, jelas bahwa para petarung yang bergerak di pulau tidak bisa melihat posisi mereka sendiri secara visual. Hanya bisa mengandalkan informasi lewat radio dari VIP dan juga Commander. Kesalahan komunikasi sedikit saja bisa fatal, pikir Ayano Koji. Nah, pada aturan event di tengah ujian akan muncul secara otomatis pada pukul 10.00 di hari pertama. Lalu akan otomatis update pada pukul 11.00, 13.00, 15.00, dan 17.00 setiap hari di hari kedua dan seterusnya. Isi event bisa mencakup kota item yang akan muncul di area tertentu selama 1 jam. Sebagian besar berisikan makanan, barang kebutuhan, dan peluru poin untuk isi ulang. Isi dan jumlah tidak diketahui sebelum dibuka menggunakan password yang berubah setiap jamnya, di mana kota tersebut tidak boleh dibawa pergi, dan mulai di hari kedua, area terhalang akan diumumkan secara bertahap. 1 jam setelah diumumkan, area itu benar-benar tidak boleh dimasuki. Bertahan lebih dari 5 menit di area terlarang akan otomatis dianggap out, di mana aturan penting lain memuat waktu malam. Dari pukul 18.00 sampai 09.00 pagi, tidak ada update GPS. Siswa boleh bergerak bebas, tapi harus memulai hari kembali dari area terakhir sebelum jam 18.00. Tidak bisa menyerang mendadak dengan mencuri star di malam hari. Di mana aku mulai membayangkan skenario akhir berdasarkan aturan ini, di mana ada risiko drop out, tapi sebenarnya banyak kelas punya cara aman jika mereka mau. Misalnya memilih siswa yang memiliki protect point sebagai kandidat untuk dikeluarkan, karena mereka bisa membatalkan dropout itu sendiri. Namun tidak semua siswa rela mengorbankan protect point mereka. Selain itu, terlalu defensif juga bisa menyebabkan seri, yang berarti kami menyerahkan kemenangan pada keberuntungan. Di mana saat aku memperhatikan sekeliling, aku melihat wajah para guru tampak tidak tegang. Dari ekspresi mereka, ujian ini tampak lebih lunak daripada kedengarannya, pikir Ayano Koji. Kemudian mengenai penjelasan senjata, Majima Sensei mengambil sebuah Assault Rifle mirip M16 dari dalam kardus, dan juga sebuah soft gun. Kemudian Sakawi Sensei memperlihatkan SMG dan juga handgun. Apa itu? Aku belum pernah lihat point gun yang seperti itu, seseorang dari kelas A berseru kaget. Ini adalah point gun prototype yang belum dijual, jelas Majima Sensei. Kemudian beliau mempersilahkan seseorang bernama Kishi dari perusahaan Kanto Shooter untuk memperkenalkan produk tersebut. Kishi menjelaskan bahwa senjata itu adalah model baru yang sedang dikembangkan. Pakaian olahraga yang kami pakai juga memiliki sensor suhu, warna, dan juga benturan. Jika poin ball meledak dengan keras di tubuh kami, maka jam akan mendeteksinya sebagai status out. Terkadang terjadi kesalahan, misalnya kena tapi tidak out. Dan dalam kasus itu, siswa harus jujur untuk melapor. Majima Sensei menambahkan bahwa jika jam salah menanggap out sebagai aman, siswa boleh melanjutkan setelah melapor. Tapi jika berpura-pura aman padahal sebenarnya out, itu pelanggaran berat, bisa membuat seluruh kelas langsung kalah. Dan untuk aturan kelas lain, di mana kelas lain tidak boleh mengambil senjata dari kelas lainnya, tidak boleh merusak senjata lawan, tidak boleh menyerang fisik, memukul, menendang, mencekik, bahkan mengikat. Jika ketahuan melakukannya, maka akan dianggap pelanggaran berat, diskualifikasi, dan menerima pengurangan 100 poin kelas, bahkan bisa sampai diproses untuk drop out dari sekolah. Di mana Majima Sensei menutup dengan penjelasan tambahan mengenai performa tiap senjata, seperti Assault Rifle, Soft Gun, SMG, dan juga Handgun. Dan tak lama kemudian, posisi star kami segera ditentukan melalui undian, di mana kelas kami dijadwalkan mulai dari area E12. Di C12 ada kelas B milik Ryuen, di G12 ada kelas A milik Horikita, dan di I12 ada kelas D milik Ichinose. So, jadi itulah lanjutan dari isi volume ketiga pada tahun ketiga dari serialnya Classroom of the Elite yang sebagian besar menjelaskan mengenai isi dari aturan ujian khusus kali ini. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan ya sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Gianni.